kota Madinah. Kita jalan-jalan, diniatkan ataupun tidak diniatkan tetap berpahala. Karena apa? Karena kita mendatangi tempat yang pernah didatangi oleh kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. NRA luar biasa. Semua petugas hebat, the best. Ayo. Awal mulanya Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam itu secara sembunyi-sembunyi hingga datang perintah Allah, diperintahkan Rasulullah untuk berdakwah agamanya. Sampai salah satu daripada sadat datang kepada pamannya Nabi Muhammad, yaitu orang tua daripada Sayyidina Ali, yaitu Abi Thalib. Beliau berkata, sadat-sadat Quraisy ini, tuan-tuan daripada Quraisy datang kepada pamannya Nabi. Beliau berkata, wahai Abu Thalib, coba bilang sama ponakanmu ini, apa sih yang dia mau? Baik, lanjut. Sampai mana tadi? Gak tahu. Bangun masjid. Sebelum bangun masjid, benahi ke susah lah. Kaya. Salah. Mau dibunuh. Sehingga Nabi Muhammad pada saat itu direncanakan untuk dibunuh. Karena Mekah pada saat itu, Bapak Ibu, itu bukan sistem kerajaan, bukan sistem presidenan atau ada tapi sistem kabilah-kabilah, sistem ketua suku. Makanya di sini ada marga-marga, yaitulah marga-marganya. Setiap suku punya ketua, setiap punya kepala, yaitu sudah berkumpul, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, Abu yang lain. Nah, pada saat itu mereka bersepakat semuanya, kita utus dari salah satu, kita utus setiap kabilah yang ada di kita, setiap marga yang ada di kita, orang terbaiknya untuk menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdengarlah perintah itu, berita itu oleh Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad bermusyawarah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar berkumpul dalam satu malam. Mereka bermusyawarah gimana caranya agar bisa gagal dari kerajaan. Lalu Sayyidina Ali berkata, wahai Rasulullah, begini saja. Kami untuk melambatkan waktunya untuk mengejar Rasulullah. Baik, kata Rasulullah. Ternyata di malam oleh kaum Quraisy yang pada akhirnya beliau diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wa ja'alna min bayni aydihim saffan wa min khalfihim saffan. Dengan adanya Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad bisa keluar dari rumah tanpa mereka ketahui. Keluar Mekah, keluar Madinah itu cukup. Alhamdulillah, Allah berikan kesuksesan. Allah membuat orang-orang atau polisi-polisi yang mengecek saya ini bukan tidak bisa, kadang Allah sibukkan, kadang dia tidak lihat kita, kadang kita suruh terus jalan. Alhamdulillah. Ini sudah kita masuk di wilayah Bapak Ibu. Hanya malam ada tapi fiha wahai Allah, Kau mau ciptakan manusia lagi, Kau mau ciptakan orang ini, nanti mereka tidak ada yang beriman, mungkin di antara mereka malah nanti saling tumpah darah. Dijawab oleh Allah apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku
jadikan kami penghuni surgamu ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk melaksanakan haji ya Allah. Ya Allah, berikan kami bisa berkali-kali umroh ya Allah. Ya Allah, jika bukan di antara kami yang bisa haji, jadikan anak cucu kami bisa melaksanakan haji. Amin. Amin. Luar biasa. Gantengnya. Ganteng keren. Luar biasa. Umrah bersama. ikutan sini. Yang bagus juga Bapak dan Ibu kita berdoa di sini. Sekarang masih di Arafah. Berdoa Bapak dan Ibu supaya Allah panggil kita untuk berhaji ke tempat ini ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di Arafah ini, walaupun ini bukan tanggal 9 Zulhijjah. Mari silahkan Bapak Ibu kita berdoa, ya Allah panggil saya untuk berhaji ke tempat ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu Allah berikan kepada kita restu, insya Allah kita bisa untuk berhaji dan sampai ke tempat ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sebelah kanan kita melakukan manusia di tempat ini ya. Bahkan yang tadi kita lihat banyak sekali toilet. Kalau di musim haji Bapak dan Ibu akhirnya bisa sampai 10 sampai 15 orang ya. Subhanallah. Bapak Ibu kita lihat di sebelah kiri Bapak Ibu, isi warna itu ke dalam itu yang disebutkan dengan tanah Arafah. Mana tahu nanti posisi kita di sebelah kanan dekat dengan perbatasan tanah Arafah. Di mana doa-doa kita insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada tanggal 9 Zulhijjah Bapak dan Ibu, para malaikat Allah turunkan ke tempat ini untuk mengaminkan doa-doa orang yang sedang berhaji. Subhanallah. Bahkan Bapak dan Ibu, kalau makanya ada orang yang datang haji, katanya dia melihat kiswah Ka'bah diganti, berarti dia tidak haji pada tahun itu ya. Berarti dia tidak berada di Padang Arafah. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan otanya Rasulullah yang bernama Qaswah pun ikut menangis ketika berhaji bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kota Madinah tidak lama Rasulullah sakit Bapak dan Ibu. Di mana di dalam sakitnya baginda Rasulullah Bapak dan Ibu dikumpulkan para sahabat. Dikumpulkan sahabat Bapak dan Ibu, dan Rasulullah mengatakan, antara kalian yang pernah saya sakiti, adakah di antara kalian yang pernah saya ambil haknya? Sehingga para sahabat menangis. Dan tiba-tiba ada satu sahabat yang berdiri Bapak dan Ibu ya? Dan dia berdiri, wahai ya Rasulullah, saya ingin menuntut apa yang sudah kamu perbuat kepada saya. Di mana sahabat ini dulu pernah kena cambuk ketika perang Badar. Perang Badar di tahun kedua Hijriah, Rasulullah salah cambuk kena punggungnya sahabat ini ya. Orang yang pernah menampar kulitnya dengan baginda Rasulullah haram dimakan oleh api merah. Mudah-mudahan sudah termasuk orang-orang nantinya yang insya Allah mendapat waktu itu setelah sholat zuhur ya. Ya, di sebelah
kanan kita, ya sebelah kanan ini Bapak Ibu ada satu masjid namanya Masjid Masjidil Haram, ya sebelah kanan. Ya tempat mabitnya Rasulullah dan dengan para sahabat, ya. Bapak Ibu tamu-tamu Allah dan katakan kepada Nabi Ismail, wahai anakku, saya mendapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Sehingga Nabi Ismail mengatakan, kalau itu perintah Allah, wahai ayahku, laksanakan. Sehingga Bapak dan Ibu dibawalah Nabi Ismail ke tempat ini. Ketika mau disembelih, Bapak dan Ibu digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan seekor kibas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan ibadah haji, di mana Rasulullah Bapak Ibu berkurban itu bukan satu onta, tetapi Bapak dan Ibu Rasulullah berkurban itu memotong onta terus-terusan. Bapak dan Ibu Rasulullah memotong onta sampai di angka 63 baru Rasulullah berhenti. Nah, haji waktu Rasulullah berhaji itu sebanyak 63 ekor onta. Para sahabat Bapak dan Ibu belum tahu pada waktu itu kenapa Rasulullah berhenti di angka 63. Sehingga setelah Rasulullah dan para sahabat kembali ke Madinah, baru Rasulullah wafat Bapak dan Ibu. Baru mereka mengetahui ternyata Rasulullah menyembelih. Dan di sebelah kiri kita lagi Bapak Ibu ada apartemen, di bawahnya disitulah Bapak Ibu tempat haji VIP dari Indonesia, mulai dari maktab satu-satu. Bapak Ibu sebelah kanan inilah Bapak Ibu tempat mabit di Mina, ya. Di sana ada terowongan yang disebutkan dengan terowongan Mina. Tadi di sebelah kanan kita Bapak Ibu namanya terowongan Muhaisib, ya. Di sana pernah terjadi tragedi di tahun 90-an, di mana banyak sekali jemaah Indonesia yang meninggal dunia di sana. Karena terowongan Muhaisib itu Bapak dan Ibu adalah akses ataupun jalur untuk ke tenda dari Asia Tenggara, termasuk Bapak dan Ibu dari Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei, ya. Asia Tenggara itu tempat tenda di ataupun haji pemerintah dari Asia Tenggara itu setelah terowongan ini Bapak dan Ibu. Nanti kita akan melihat di sebelah kanan, ya. Umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya, sekarang dia dalam hati saya niat umrah untuk saya, untuk diri karena Allah Ta'ala. Mulai dari sekarang dalam hati. Nah, selanjutnya untuk yang badal. Yang badal siapa? Ya, tolong disiapkan namanya yang mau dibadalkan, ya. Yang sudah niat pertama jangan ikut, ya. Sekarang yang untuk yang badal. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha badalan an, sebutkan namanya, lillahi ta'ala. Nah, sekarang niatkan dalam hati, saya niat badal untuk melaksanakan umroh badal untuk siapa dalam hati, karena Allah Ta'ala. Baik, dengan Bapak Ibu melafalkan niat tadi, otomatis kontrak sudah dimulai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti saya sampaikan kemarin, apapun yang terjadi tidak boleh dibatalkan, tetap harus dilaksanakan, ya. Mulai sekarang larangan-larangan umroh sudah mulai berlaku kembali. Tidak boleh berkata jorok, kasar, berantem, berdebat dan sebagainya, tidak boleh. Termasuk juga menikah atau menikahkan tidak boleh sampai nanti halal. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وعلى آل سيدنا محمد ربنا آتنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Lihat Jabal Nur. Kita lihat tuh ada yang lebih kecil, ada yang lain itu kecil-kecil, putih-putih. Mereka itu naik. Sayyidatul Kubra atau Sayyidah Khadijah bin Khuwailid. Dan juga di sana ada Syekh Nawawi Al-Bantani atau pengarang kitab Sulamut Taufik yang jasadnya apabila mau dipindahkan tetap utuh Bapak Ibu. Dan juga di sana ada makbarahnya Abu Sayyid Muhammad Al-Makki Al-Maliki yang waktu hidupnya beliau langsung dijumpai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga para alim ulama yang lain atau putra-putrinya Rasulullah banyak di sana Bapak Ibu ya, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Dan bahkan pada tahun 2019 ulama dari Indonesia, insya Allah Bapak Guru kita semua, yaitu Kiai Maimun Zubair, yang waktu melaksanakan haji setelah sampai ke Mekah beliau alaikum ya ummul mu'minin assalamu alaikum ya sayyidatuna Khadijah wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insya'allah bikum lahikun. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang akar tanpa telapak Bapak Ibu. Tidak bayangkan sebuah pohon datang kepada Rasulullah dengan sebuah akar Bapak Ibu ya. Kalau seandainya di antara kita sekarang didatangi pohon, apakah kita takut atau tidak? Pastinya takut itu saking cintanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.